Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, dalam Injil kali ini, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ada tertulis dalam hukum Tuhan bahwa setiap anak sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan bagian dari ritual persembahan adalah mengorbankan sepasang burung perkutut atau 2 ekor merpati muda ketika seorang anak dipersembahkan di bait suci. Saudara-saudari, di Yerusalem ada seorang pria bernama Simeon. Dia adalah orang suci dan orang benar. Simeon telah menerima wahyu dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Yesus Tuhan. Pada hari ketika Yusuf dan Maria datang ke bait Allah dengan putra mereka yang baru lahir, Simeon melihat mereka. Simeon segera pergi menuju mereka dan menggendong Yesus dalam pelukannya. Kemudian Simeon memberkati Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, sekarang biarkan hamba-Mu ini pergi dengan damai. Nubuat-Mu telah digenapi." Saudara-saudari terkasih, kemudian Simeon berpaling kepada Maria dan Yusuf juga memberkati mereka. Dia menubuatkan kepada Maria bahwa Yesus ditakdirkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dia menambahkan juga bahwa pedang akan menembus hatinya sehingga pikiran banyak orang akan terungkap. Saudara-saudari terkasih, saya bertanya-tanya bagaimana reaksi Maria dan Yusuf terhadap kata-kata Simeon itu. Apakah mereka terkejut, takut, terpesona? Apakah mereka bertanya-tanya siapa dan menjadi seperti apa anak mereka nanti? Tidak ada yang normal dalam hidup mereka sejak malaikat menampakkan diri kepada Maria. Semua itu pastilah tidak masuk akal bagi Maria dan Yusuf. Namun mereka tetap percaya kepada Tuhan
Mereka percaya bahwa Tuhan yang telah membawa mereka sejauh ini akan terus memberkati dan menguatkan mereka di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Saudara-saudari terkasih, kadang-kadang dalam hidup kita juga mengalami situasi dan keadaan yang tidak kita inginkan. Luangkanlah waktu sejenak dan ingatlah saat-saat itu dalam hidup kita. Mungkin karena penyakit, atau karena konflik dalam keluarga, atau karena kesulitan keuangan, atau kehilangan pekerjaan. Masa-masa ini menyakitkan dan tantangan-tantangan yang mengikutinya seringkali menimbulkan banyak kekhawatiran. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita juga tidak tahu bagaimana situasi itu akan terselesaikan. Saudara-saudari, dalam situasi ini kita dapat beralih ke Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf akan memahami. Mintalah kepada mereka untuk berdoa bagi diri kita. Maria dan Yusuf tidak akan mengecewakan kita. Mereka akan menemani kita dalam perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda